Sepuluh koin perak, Tuan. Menanggapi suara pemilik toko yang bersemangat, lelaki itu merogoh sakunya. Dia tinggi sekali. Aku juga bisa tahu kalau dia pria yang tampan hanya dengan melihat hidungnya. Pada saat itu, mata merah yang hampir tak bisa kulihat dari balik tudung kepalanya menoleh padaku. Aku buru-buru menghindari tatapannya, tetapi mata kami bertemu sebentar. Wah, ini memalukan. Aku seharusnya minta maaf kan? Pada saat itu, aku mendengar dia berbicara dengan nada tidak menyenangkan. Apa yang kamu lihat? Wah, dia kasar sekali. Memang benar aku telah mencuri pandang padanya terlebih dahulu dan bersikap tidak sopan. Tetapi aku tidak ingin meminta maaf kepada seseorang yang berbicara tidak sopan kepada orang yang tidak kukenal. Aku sedang mencari barang yang sedang kamu beli sekarang. Ketika aku menjawab, pemilik toko menegang. Nona, Anda ingin membeli ini? Tunggu sebentar, apakah itu semir baju zirah? Aku berusaha untuk tetap berekspresi serius saat menyadari apa yang sedang kulihat. Kesatria biasanya diasosiasikan dengan baju zirah, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak harus mengenakannya kecuali saat bertempur dalam perang. Dengan kata lain, semir baju zirah tidak berguna bagiku. Iya, aku membutuhkannya, seruku dengan keras. Aku tidak mau mengakui bahwa aku diam-diam memperhatikan pria berjubah itu. Sayang sekali, tapi baju zirah dekoratif di rumahku sudah kehilangan kilaunya. Pemilik toko mengangguk pada jawabanku. Oh, tentu saja. Tapi satu saja tidak akan cukup untuk menyinari semua bagian rumah. Apa? Tidak, aku hanya butuh satu. Aku mencoba menolaknya, tetapi sepertinya pemilik toko tidak mendengarkanku. Dia terus berbicara. Tunggu di sini, saya akan memeriksa gudang untuk mencari lebih banyak lagi. Setelah pemilik toko menghilang, aku baru sadar bahwa aku membeli sesuatu karena dorongan hati. Aku baru saja membeli semir baju besi yang tidak berguna. Aku tidak bisa mengkritik ayah saat aku melakukan hal yang sama. Aku mendesah, berpikir bahwa aku telah menggali kuburku sendiri. Pria di sebelahku meletakkan koin emas di atas meja, mengambil cat semirnya dan berbalik. Aku akan mengabaikannya jika dia menaruh sejumlah kecil uang. Namun, koin emas memiliki nilai yang sangat besar. Jumlah ini dapat memberi makan keluarga rakyat jelata selama 2 minggu. Hei, bagaimana dengan uang kembalianmu? Teriakku dengan keras dan jelas, tetapi dia tidak menanggapi. Hei, kembaliannya! Aku mengikutinya dan berteriak lebih keras. Dia seharusnya bisa mendengarku, dan aku mulai penasaran apakah dia tuli. Mungkin dia salah mendengar dari pemilik toko. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Kau bisa mendengarku? Tanyaku lagi. Pada saat itu, lelaki itu berhenti. Ia berbalik dan menatapku. Baiklah, jadi dia tidak tuli. Meskipun aku malu karena membuat keributan, aku berkata, saya rasa Anda salah dengar dari pemilik toko. Jumlah yang Anda bayarkan 10 kali lipat dari harga sebenarnya. Ketika aku sedang menjelaskan kepada laki-laki itu, aku mendengar Geraldine memanggilku. Nona, apa yang terjadi? Orang ini, aku mencoba menjelaskan situasinya, tetapi pria itu memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan toko. Apakah dia memang sekaya itu atau bagaimana? Aku mengerutkan kening karena malu ketika mendengar suara pemilik toko lagi. Aha, Nona, ternyata kita punya 10 lagi. Tidak, aku tidak butuh sebanyak itu. 1 koin emas. Anda sudah menghitungnya. 1 koin emas, jumlah yang sama dengan yang dibayarkan pria itu sebelum pergi. Aku mencoba menjernihkan kesalahpahaman dengan pemilik toko, tetapi dia tetap membuat asumsinya sendiri. Mama, apakah orang itu mengambil barangku tanpa membayar? Bukan begitu, Anda salah. Pecingan terkutuk itu. Pemilik toko mulai mengumpat pria itu. Meskipun aku mencoba untuk menyela,
Aku tidak dapat berbicara sampai dia selesai. Koin emas itu dia yang bayar. Akhirnya aku berteriak. Pemilik toko menjadi malu. Benarkah? Seharusnya Anda memberitahu saya lebih awal. Apakah orang ini menyalahkanku? Aku sudah mencoba memberitahunya selama ini. Karena merasa sangat kesal, aku memutuskan untuk tidak pernah datang ke toko ini lagi. Di samping kereta yang diparkir di tanah kosong, seorang wanita berambut pendek sedang menunggu seseorang dengan cemas. Di mana dia? Ketika pria itu tiba, dia menghela nafas lega. Yang mulia, saya telah memberitahu Duk Royan tentang pengangkatan Anda. Bagus. Meskipun suaranya dingin seperti biasa, dia terdengar agak kesal. Wanita itu menyadari hal ini dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Pria itu sedang memikirkan wanita di toko itu. Wanita itu tidak takut, bahkan di dekat anjing ganas yang memamerkan taringnya untuk memperingatkan orang-orang di sekitarnya agar menjauh. Pria itu sempat merasa kesal, tetapi saat dia berbalik dan menatap mata wanita itu, semua rasa permusuhan itu lenyap. Mengingat apa yang baru saja terjadi, pria muda itu mengerutkan kening. Tidak terjadi apa-apa. Aku lelah sekali. Aku meninggalkan toko itu dengan rasa frustasi. Sambil berjalan pergi, aku mencoba mencari cara untuk memulihkan diri dari apa yang telah terjadi hari ini. Kemana saja kamu, Jublian? Entah mengapa ayahku menunjukkan ekspresi tidak senang. Aku segera menjawabnya. Oh, aku membeli sesuatu. Ayahku menoleh ke Geraldine yang sedang membawa barang belanjaan. Apa itu? Ini cat semir. Mendengar jawaban Geraldine, ayahku melirikku dengan sedikit cemberut. Ia lalu mendesah dan berkata, Ayo pergi. Aku tahu aku membeli sesuatu yang tidak berguna, tetapi seharusnya dia tidak memarahiku, kecuali kalau dia memang tidak punya hati nurani. Entah sudah berapa lama aku mengikuti ayahku. Saat sebuah rintangan muncul di depan mataku, ketenanganku terancam runtuh. Tangga. Aku telah mengikutinya selama beberapa jam hari ini, jadi kakiku berdenyut-denyut. Aku hanya perlu menanggung ini sedikit lebih lama. Aku mencoba mengabaikan rasa sakit itu dengan membayangkan masa depan cerah yang akan kumiliki setelah mewarisi kekayaan ayah. Tunggu, apa yang terjadi? Tiba-tiba aku merasakan sensasi geli di bagian belakang kepala dan penglihatanku menjadi berbintik-bintik hitam. Kakiku juga kehilangan kekuatan saat aku mencoba melangkah lagi. Untungnya, aku tidak terjatuh karena aku berpegangan pada sesuatu di depanku. Aku selamat. Begitu penglihatanku pulih, aku mendongak untuk melihat apa yang kupegang, dan tubuhku menegang karena takut. Apa yang sedang kamu lakukan? Meski lelah, aku tak percaya aku telah berpegangan erat pada lengan ayahku. Oh, maafkan aku. Agar tidak merusak suasana hati ayahku, aku buru-buru meminta maaf dan berusaha menjauh darinya. Dia memegang pergelangan tanganku. Diamlah. Pandanganku terombang-ambing hebat saat dia berbicara. Yang kusadari berikutnya, aku digendong ala pengantin. Aku tercekik karena malu. Ayah. Aku biasanya tidak pernah gagap, tetapi aku akhirnya melakukannya karena penampilan kami yang memalukan di depan semua orang. Alih-alih menjawabku, dia terus berjalan sambil memelukku. Kita akan kembali ke kereta. Aku menatapnya, terkejut dengan apa yang baru saja dikatakannya. Mata biru dingin dan ekspresi aneh menatapku. Sepertinya dia kesal karena aku menghalangi jalan-jalannya. Aku baik-baik saja, Ayah. Aku coba membujuknya agar menurunkanku, tetapi dia mengabaikanku. Diam. Perintahnya dengan suara dingin. Saat dia terus menempatkanku dalam posisi yang memalukan, entah bagaimana aku menelan rasa maluku. Mengapa dia bersikap seperti ini hari ini? Dia juga bertingkah aneh saat kami berbelanja. Kepalaku berdenyut-denyut, mungkin karena stres. Aku sangat kesakitan sehingga saat ayahku mendudukkanku di kursi kereta dan melepas sepatuku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasakan sensasi perih di bagian belakang kakiku.
Mungkin tumitku lecet. Aku akan mengoleskan obat dan beristirahat saat tiba di rumah. Saat aku mencoba menahan rasa sakit, aku mendengar suara tegas. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sepertinya ayahku sedang dalam suasana hati yang buruk karena aku telah menghancurkan harinya. Aku berusaha untuk tidak memperlihatkan meningkatnya tingkat stresku. Karena ini bukan masalah besar. Ayo kita kembali berbelanja. Jawabku dengan tenang. Jika aku berpura-pura baik-baik saja, aku berharap dia tidak akan memperlakukanku seperti orang yang tidak berguna. Seharusnya begitu kan? Namun bertentangan dengan dugaanku, aku mendengar suara yang sedingin es. Kita pulang. Apa? Tapi Jangan mengatakan sesuatu yang tidak berguna dan tetaplah diam. mendengar kata-kata itu, aku menutup mulutku rapat-rapat sebelum mendesah pelan. Meskipun aku telah mendengarkannya sepanjang hari dan bersikap baik, ekspresinya tidak tampak begitu baik. Sangat sulit untuk membuatnya bahagia. Aku dapat merasakan dahiku menjadi lebih hangat dan sakit kepalaku bertambah parah. Begitu aku sadar betapa anehnya perasaanku, aku mendengar ayahku berbicara. Jubilian, Aku menoleh padanya. Dia mendesah dan membuka mulutnya lagi. cepat atau lambat aku akan. Yang bagus, berbelanja, pikiranmu. Aneh sekali, suara ayahku terus terputus-putus dan aku tidak bisa berkonsentrasi pada kata-katanya dengan baik karena sakit kepala yang berdenyut-denyut. Baiklah, aku setuju saja dengan apapun yang dikatakannya. Aku mengangguk meskipun aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Aku tidak ingin terus-terusan merusak suasana hatinya. Kepalaku mulai terasa sangat berat, sampai-sampai aku tidak bisa duduk tegak lagi. Saat itu, aku mendengarnya berbicara lagi. Apakah ada yang salah? Untungnya kali ini aku dapat mendengarnya dengan jelas. Tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir padaku. Saat aku mencoba menjawab, matanya terbelalak, seolah dia terkejut akan sesuatu. Jubilian, Dia memanggil namaku. Itulah hal terakhir yang kudengar sebelum kesadaranku menghitam. Sebuah kereta yang dihiasi bunga lili dan lambang pedang yang melambangkan rumah Floyen terlihat di kejauhan. Seorang kepala pelayan keluar untuk menyambut kereta yang mendekat dan tersenyum sendiri. Aku penasaran apakah kencannya dengan Lady Floyen berjalan lancar hari ini. Dia sangat gembira karenanya. Ia teringat ekspresi serius tuannya saat ia bertanya kepada para pelayan tentang apa yang disukai putrinya. Kepala pelayan itu berusaha menahan rasa gelinya, tetapi tawa tak dapat dibendung dari bibirnya. Ketika kereta kuda tiba di rumah besar dan pintunya terbuka, ia membungkuk untuk menyambut tuannya. Selamat datang, Tuan. Ketika dia mendongak, senyumnya langsung lenyap dan matanya membelalak karena terkejut. Lady Floyen. Jubilian yang tampak pucat pasi di pelukan tuannya tampak seperti boneka lilin. Ada apa ini? Kepala pelayan itu tergagap, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan, tetapi dipotong oleh suara garang yang membuatnya berdiri tegak. Derek, Kepanikan tampak di mata tuannya, tetapi ekspresinya setegas bongkahan es. panggil Ellen, sekarang juga.